kita akan lanjut lagi untuk melakukan book reading and review ya, kemudian di sharing dari buku Al-Maghazi An-Nabawiyah karya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau adalah ahli hadis dan tabi'in abad kedua. Jadi penulis pertama atau yang membahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW sebelum Ibnu Ishaq ya. Kita akan lanjut. Kemarin kita sudah sampai ke bagian tentang pentingnya sejarah yang disampaikan oleh penyusun dari buku ini, khususnya ada Zakar. Nah, kita sekarang masuk pada bagian yang bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu sebagai fakta yang real, fakta yang jelas yang harus kita lihat. Jadi teladan baginda Nabi Muhammad SAW itu dijadikan teladan karena posisinya sebagai manusia istimewa, terpilih, akan jadi rasul. Jadi manusia itu memang harus merujuk mengikuti baginda Nabi karena yang diikuti adalah manusia, tidak mengikuti malaikat atau dan sebagainya. Nah, nanti bermasalah kalau misalkan manusia itu mengikuti pola dari iblis. Nah, itu jadikan masalah gitu. Baik, kita akan langsung masuk ke halaman 16. Di sini disebutkan, dituliskan nilai penting Nabi Muhammad SAW pada fakta bahwa Nabi adalah pembuat hukum-hukum pertama dalam sejarah, baik kuno, pertengahan maupun modern, datang dari Allah dengan membawa teori dan kemudian menerapkannya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu beliau tidak seujuk-ujuk, tidak sekonyong-konyong hadir, tapi memang sengaja dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa perintah satu di antara disebut sebagai hukum, sebagai ahkam ya. Dan dalam hal ini adalah disebut sebagai teori. Misalkan Rasulullah SAW menyuruh Allah Taala menyuruh kita untuk sholat dalam Al-Quranul Karim. Kemudian pada praktiknya secara praktis ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ini yang disebut sebagai teori yang kemudian diterapkannya itu. Baik, dengan demikian Islam itu satu dan akan tetap satu. Jadi dari manapun, jadi biar bagaimanapun Islam itu sepertinya satu sumber dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Rasulullah SAW yang kemudian sekarang menyebar sampai ke kita. Memang nanti dalam perjalanannya itu seperti aliran sungai dari hulu ke hilir ya, begitu, pasti melewati beberapa kotoran dan sebagainya. Nah, di sana itu nanti kita harus memilah dan memilih mana ajaran-ajaran Islam yang memang masih bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan mana yang tidak. Nah, itu yang perlu kita telusuri melalui kajian-kajian studi Islam yang bersifat kritis, mempertanyakan tentang keabsahan, keotentikan, keaslian, dan kalau memang meragukan boleh kita gugat, boleh kita lepaskan dan kita ambil sesuatu yang baru yang meyakinkan kita. Karena itu penting sekali untuk belajar. Karena itu esensi hukum Islam tidak pernah berubah atau bergeser. Di antaranya esensi hukum Islam itu misalkan kalau mencuri pasti sesuatu yang buruk, kalau membunuh pasti sesuatu yang buruk. Itu sudah esensi yang sudah substantif. Kalau membenci pasti sesuatu yang buruk. Kalau misalkan orang itu melakukan perbuatan maksiat pasti itu buruk. Buruk tidak hanya oleh agama tapi juga secara sosial, secara komunal juga akan dianggap sesuatu yang buruk juga. Oke, kita sambung lagi. Kehebatan Nabi dan keabadian Nabi terletak pada kenyataan bahwa Nabi telah melaksanakan semua rencana yang ia tetapkan. Ia telah memenuhi semua janjinya. Saat menjadi pemimpin umat, Nabi berhasil mewujudkan apa yang ia serukan, yaitu perbaikan masyarakat dan ekonomi. Nabi membangun persaudaraan. Nah, ini yang paling penting. Jadi ketika Rasulullah SAW ketika di Makkah, Madinah itu beliau
satu komunitas baru yang disebut dengan komunitas muslim. Dia membangun ekonomi baru, membangun persahabatan baru, membangun persaudaraan baru, sehingga ada yang dipersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya untuk menguatkan jalinan komunikasi, jalinan politik, dan jalinan bagaimana membentuk satu komunitas yang utuh, yang terarah, terpimpin, kemudian juga berorientasi jelas pada nilai tauhid, nilai akhlak dan sebagainya. Dan di sini menjadi saingan dari kelompok-kelompok lain, kelompoknya Yahudi, kelompok Nasrani, kelompoknya penganut berhala dan sebagainya. Sehingga nanti muncullah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya itu. Jadi Nabi Muhammad SAW ini berdasarkan pada buku ini tidak hanya merencanakan tapi juga melakukan. Misalkan Rasulullah SAW ketika dalam peristiwa Aqabah, peristiwa awal-awal sebar luaskan agama Islam kepada warga Madinah, warga Yasrib, itu beliau tidak hanya menunggu tapi beliau aktif mendatangi, kemudian melakukan konversi kepada mereka. Kemudian setelah itu mereka tahun depan ada yang datang lagi, kemudian dikonversi lagi dan sebagainya. Kemudian setelah itu beliau merencanakan untuk datang ke Madinah dan disambut oleh warga-warga Madinah yang sudah muslim dan sebagainya. Itu melalui perencanaan yang sudah matang sekali, jadi tidak ujuk-ujuk langsung hijrah begitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui kalau ingin melakukan perubahan itu. Nabi menerapkan keadilan yang berdasarkan syariat yang jelas dan memiliki nilai-nilai moral. Nah, kita setuju dengan pernyataan ini karena memang kekuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada aspek moral itu. Kan kita ketahui satu di antara hadis baginda Nabi Muhammad SAW bahwa aku diturunkan ke muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak, gitu ya. Kaum Madinah, kaum Makkah itu memiliki nilai-nilai moral, memiliki nilai-nilai, memiliki pemikiran, bahkan juga mempunyai adat istiadat. Tetapi yang diubah oleh baginda Nabi Muhammad SAW ada adat istiadat, nilai-nilai yang memang tidak memanusiakan manusia atau yang tidak sesuai dengan melanggar nilai-nilai tauhid itu. Dan ini juga yang berlaku buat kaum muslim sih. Kalau yang non muslim ya tetap aja berhaluan kepadanya gitu. Oke, kita sekarang karena saya sifatnya membaca, jadi saya loncat-loncat saja sekarang masuk ke ini ya, tentang dasar kaidah. Nah, dalam sirah kita memiliki dalam kajian sirah itu, kajian tentang sejarah Nabi Muhammad SAW itu ada kaidah-kaidah untuk melakukan analisis, bahkan melakukan penafsiran terhadap sejarah Islam itu. Di antara kaidah itu adalah bahwa kita itu harus merujuk pada informasi yang valid. Misalkan kita baca di sini, dalam dasar sejarah Islam adalah informasi yang terdapat dalam Al-Quran dan sirah Nabi, mencakup tindakan Nabi, kata-kata Nabi, persetujuan Nabi, dan sifat-sifat Nabi. Nah, dasar yang jadi rujukan utama untuk sejarah Islam, mempelajari perjalanan Islam dari masa ke masa sampai sekarang ini adalah kita perlu membaca Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim itu memotret tentang situasi dan kondisi pada masa Rasulullah SAW. Kemudian kita membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Kenapa itu harus kita baca? Karena dari sana kita bisa tahu tentang tindakan Nabi, kata-kata Nabi, persetujuan Nabi, sifat-sifat Nabi, tentang bagaimana beliau melakukan tindakan-tindakan kebolehan atau hal-hal yang tidak diperkenankan dalam Islam. Itu kan kita tahu bagaimana Rasulullah memperlakukan kaum muslim, bagaimana Rasulullah memperlakukan kaum Yahudi dan Nasrani dan sebagainya. Nah, dari sirah Nabi kita akan mengetahuinya, dan dari sana kemudian kita bisa mengambil teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, gitu. Karena itu, jika kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan sirah Nabi, kita akan menemukan fitur-fitur yang bisa kita sebut sebagai mazhab Islam dalam penafsiran sejarah. Islam memandang manusia secara holistik dan memadukan berbagai konsep. Dalam Islam,
Tidak ada pekerjaan duniawi dan pekerjaan agamawi yang terpisah, tapi setiap pekerjaan adalah agamawi sekaligus duniawi. Nah, ini yang menarik dalam Islam itu, saya setuju dengan pernyataan ini. Karena dalam Islam itu aspek duniawi itu bisa berubah menjadi akhirati, jadi akhirat, jadi ukhrawi bahasanya begitu. Jadi saya bilang bahwa Islam itu ngurusin ukhrawi, enggak selain akhirat, tapi juga duniawi. Coba bayangkan saja, bangun tidur itu kan aktivitas tubuh biasa ya, tapi dalam Islam kemudian diberi warna, diberi nilai agama dengan membacakan doa. Kemudian kalau kita bercermin ada doa, kemudian kalau kita nyisir ada doa, ke toilet ada doa, makan ada doa, jadi berangkat ke kantor, berangkat ke kerja dan sebagainya ada doa, sampai pulang ke rumah ada doa dan sebagainya. Hampir seluruh aktivitas kehidupan kita itu yang duniawi misalkan ya, kayak kerja dan sebagainya, itu dilandasi dengan doa-doa, dilandasi dengan nilai ukhrawi. Karena itu tidak sangat sulit untuk kita katakan bahwa Islam itu hanya ukhrawi saja, tapi Islam juga duniawi. Misalkan mencari rezeki, bekerja ya, mengais rezeki gitu ya, bekerja kemudian mencari rezeki buat keluarga dan sebagainya, itu bagian dari ukhrawi juga, bukan hanya duniawi. Ketika kita menafkahi keluarga kita, istri dan anak dan sebagainya, itu bagian dari ukhrawi juga. Jadi sudah nilai plus gitu ya, ngurusin kerjaan rumah, kerjaan kantor dan sebagainya, itu bagian dari nilai ukhrawi, nilai agama. Hanya saja tinggal kita, yang membedakannya dengan yang lain adalah kita harus membingkainya dengan kata-kata yang mulia, yang dalam hal ini adalah doa-doa dan sebagainya itu. Bu, kita masuk lagi sekarang itu, udah saya coret-coret sih dari buku ini untuk diambil hal yang tampaknya penting buat kita pelajari. Kita mengambil lagi sekarang masuk ke bagian yang sumber utama sirah. Tadi kan sumber utama Islam, sejarah Islam adalah Al-Quran dan sirah Nabi. Tapi kita sekarang masuk pada sumber dari sirah, dari buku, dari biografi Nabi Muhammad SAW. Nah, sejak awal kita mengakui bahwa sumber utama sirah dan dokumen yang tidak diragukan kesahihannya adalah Al-Quranul Karim. Bersama Al-Quran, kita perlu kembali pada informasi-informasi yang telah dikumpulkan kaum muslim guna merinci hal-hal yang umum dan menjelaskan hal-hal yang terperinci. Oke, kita setuju. Karena kita melihat kaum muslim punya perhatian mungkin sejak masa Nabi untuk mengumpulkan informasi, kata-kata dan tindakan. Oke, ini tampaknya kita akui sebagai suatu kebenaran ya, tanda, karena ada Al-Quran itu sebagai sumber yang utama untuk memahami sejarah Nabi Muhammad SAW, yang kemudian bahwa sejumlah hadis juga menjadi bagian dari sumber sejarah Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar materi yang diriwayatkan oleh Ibnu Zuhri ini, yang di buku ini disebutkan bahwa awalnya ini karya dianggap hilang. Tak kenapa ya, mungkin karena pada awal itu ya hilang, kemudian tapi menariknya hilang itu bukan hilang dalam artian jadi hilang begitu saja, tapi ada beberapa para murid yang mencatat informasi dari Ibnu Zuhri ini, kemudian dari sana memasukkan ke dalam karya-karya yang lain. Di antaranya misalkan kita bisa menemukan pada kitab As-Siyar wal Maghazi karya Muhammad Ibnu Ishaq, yang Sirah Ibnu Ishaq itu ada beberapa riwayat yang disebutkan berasal dari Ibnu Syihab Al-Zuhri begitu. Kemudian ada juga dalam kitab Al-Musannaf karya Imam Abdul Razak bin Hammam As-Sa'ani, penyusun dari buku ini juga menemukan bahwa ada beberapa maghazi dari Ibnu Zuhri yang memang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah SAW, dan kemudian dikumpulkanlah tidak hanya dari Ibnu Abdul Razak, tapi juga dari Ma'mar bin Rashid, murid Zuhri, kemudian juga
orang-orang yang meriwayatkan Az-Zuhri ini. Jadi ini luar biasa ya, rumit juga memahami tentang sejarah Nabi Muhammad SAW berdasarkan pada penelusuran sejarah awal ya.